non formal. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang dalam melatih kemampuan berpikirnya, sebab setiap orang harus memiliki paradigma dalam kehidupannya. Fungsi paradigma itu mencakup dasar dari seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non formal. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, pengembangan holistik. Yang ketiga, peran orang tua dan komunitas. Yang keempat, penggunaan metode pembelajaran bermain. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, kesesuaian dengan budaya lokal. Karakteristik dan konsep peserta didik dalam PAUD non formal. Pengertian. Peran pendidikan non formal, perbedaan PAUD formal dan non formal, sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian PAUD non formal adalah pendidikan yang ada di luar dari jalur pendidikan yang dimaksud atau yang dilakukan secara berjenjang. Yang kedua, peran pendidikan non formal memiliki peran yang penting karena pendidikan tersebut memberikan kesadaran baru pada masyarakat bahwa upaya pendidikan bukan sekedar kegiatan untuk mengisi waktu untuk mendapat sertifikat saja. Lebih baik diutamakan pendidikan daripada kegiatan yang ada di lembaga, yang ada di dalam pribadi. Yang ketiga, perbedaan PAUD formal dan non formal adalah PAUD non formal itu tidak diakui pemerintah dalam hal biaya, sedangkan formal itu sudah diakui dalam halnya pada bagian biaya oleh pemerintah. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dimiliki adalah PAUD non formal merupakan salah satu pendidikan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dan sebaliknya pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pemerintah itu adalah PAUD non formal. Prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran lembaga PAUD non formal sesuai teknis pembelajaran. Yang pertama, prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga PAUD non formal sesuai teknis pembelajaran. Ada 3 macam teknis yang sesuai dengan pembelajaran, yaitu yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang harus profesional. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran atau lembaga PAUD non formal sesuai dengan teknik pembelajaran. A. Bermain sambil belajar. B. Berinteraksi pada kebutuhan anak. Lanjut, yang ketiga, stimulasi terpadu. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kelima, lingkungan yang kondusif. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Pengertian, tujuan, prinsip, strategi, dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pengertian. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan. Yang pertama, perbaikan kelembagaan. Yang kedua, perbaikan usaha. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Yang keenam, perbaikan masyarakat. Prinsip. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan penduduk antara masyarakat dengan lembaga untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, partisipasi. Program pemberdayaan yang bisa memustilasikan kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dievaluasi oleh masyarakat. Yang ketiga, kemandirian. Prinsip ini yaitu cara menghargai dan mengidentifikasikan kemampuan masyarakat daripada bantuan lain. Yang keempat, berkelanjutan. Program ini perlu dirancang agar dapat berkelanjutan meskipun pada awalnya
pendapatan lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri. Yang berikut strategi. Strategi tradisional, strategi reaksion, strategi transformatif. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini adalah tahap awal dalam melakukan pemberdayaan atau disebut juga langkah awal. Yang kedua, pengkajian. Pada tahap ini dilakukan pengkajian secara individu melalui kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, perencanaan alternatif program. Pada tahap ini, petugas mulai membuat perubahan secara partisipatif dalam melibatkan warga untuk berpikir mengenai masalah yang dihadapi. Yang keempat, formalisasi rencana aksi. Tahap ini agar kelompok membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program pada kegiatan yang akan dihadapi. Yang kelima, pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam melaksanakan pemberdayaan yang dihadapi agar bisa menjaga kelangsungan program yang sudah dikembangkan. Yang keenam, evaluasi. Tahap ini pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga yang diharapkan dalam jangka pendek dapat membentuk sistem komunitas pengawasan secara intelektual dalam jangka panjang. Yang ketujuh, terminasi. Pada tahap ini, pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran secara formalis. Dalam tahap ini juga diharapkan program harus berhenti dengan segera. Komponen program penyelenggaraan lembaga PAUD atau evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga PAUD. Ada 5 komponen utama dalam penyelenggaraan PAUD, yaitu yang pertama, kurikulum. Merupakan rencana pemberdayaan yang mencakup tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, tenaga pendidik. Guru atau pendidik merupakan komponen kunci dalam proses pembelajaran di lembaga PAUD. Maka itu lembaga PAUD harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, taman bermain, serta peralatan pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran PAUD. Yang berikut yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas di luar kurikulum yang mendukung pengembangan kreatif, sosial, dan motorik anak usia dini. Yang kelima, kerjasama dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak seperti mengadakan pertemuan, konsultasi, dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan anak. Evaluasi dan pembinaan proses pembelajaran di lembaga PAUD. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, evaluasi pembelajaran. Proses penilaian untuk mengukur pencapaian anak dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, pembinaan. Memberikan dukungan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.